Tapi efek dari kemarahan ini biasanya melukai hati, perasaan, ya seperti kaca bisa pecah dan susah nyambung lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kesempurnaan, puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala keadaan, segala kejadian. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan bagi orang yang beriman, kejadian apapun, jikalau disikapi dengan tepat akan menjadi kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, ada salah satu pintu surga yang penting sekali, baik surga di dunia, ya dalam tanda kutip, dan utamanya surga di akhirat, yaitu wasiat Rasulullah SAW, la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Di sini penting sekali adalah bagaimana kita mengukur tingkat mudahnya marah diri kita. Ini penting sekali karena semakin kita mudah marah, semakin kelihatan kualitas kita sebagai orang yang lemah. Karena orang yang kuat, orang yang perkasa, itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Justru kekuatan seseorang, alat ukurnya kemampuan mengendalikan amarah. Makin kita sumbu pendek, mudah tersinggung, mudah marah, mudah tersengat, ini akan menimbulkan masalah banyak pada diri kita, juga pada orang lain, pada hubungan silaturahim, pada pahala-pahala yang kita raih, juga untuk bekal akhirat kita bisa terancam. Hal ini sekarang kita bahas bagaimana interaksi supaya kita bisa tidak mudah marah. Kita harus bertekad bahwa makin hari kualitas pengendalian amarah diri kita harus makin bagus. Karena semakin kita mudah marah, yang kita bahas sebelumnya ada yang mudah marah dan susah reda, ini yang paling buruk ya. Dikit-dikit marah dan hampir dia tidak bisa reda. Ada yang mudah marah tapi mudah juga reda. Ini ada buruknya tapi baiknya mudah reda. Tapi efek dari kemarahan ini biasanya melukai hati, perasaan, ya seperti kaca bisa pecah dan susah nyambung lagi. Walaupun minta maaf. Yang ketiga, susah marah. Tapi kalau sudah marah, susah reda, terus panjang ini. Ada baiknya susah marah, tapi buruknya adalah susah redanya. Dan yang terbaik adalah susah marah, tetapi kalau sudah marah cepat reda. Ya karena marah, tidak ada marah sama sekali, kita menjadi tidak normal. Kita disiapkan oleh Allah perangkat untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga agama dengan kemarahan. Tetapi marah dengan alasan yang tepat, dengan niat yang benar, cara yang benar, dan alasan yang benar, insya Allah seperti marahnya Rasulullah yang ringkas tetapi memiliki efek membawa kebaikan yang banyak. Nah rekan-rekan sekalian, kajian kita kali ini lebih fokus kepada interaksi di keluarga dengan teman, dengan saudara, dengan anak ya. Bahwa hubungan akan menjadi baik, itu menjadi dekat. Orang ngobrol dekat dengan kita itu atau disebut qoribin, itu minimal 3 syaratnya. Sudah pernah kita bahas ini ya. Bahwa orang bisa ngobrol enak, ngobrol dekat, syarat pertamanya adalah aman. Jadi kita harus menjadikan ya prinsip aku aman bagimu.
Jadi orang itu bisa nyaman ngobrol, baik anak, suami, istri, orang tua, teman, atau siapapun menjadi nyaman dekat dengan kita, ngobrol dengan enak itu kalau aman. Ini penting sekali dalam Islam, aman dari menggangguan kepada orang lain itu menjadi ciri kualitas keislaman kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang memang berkualitas, orang Islam yang bagus, yang utama itu yang orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, efek daripada kita tidak ganggu orang, baik dalam bentuk celetak-celetuk, pertanyaan, komentar-komentar, ataupun sindiran-sindiran. Kadang kita ada kata-kata yang membuat orang itu menjadi tidak enak dekat dengan kita. Nah, ini harus kita hindari betul. Tahan diri dari celetak-celetuk, mengomentari bentuk tubuh, mengomentari keadaan, mengomentari finansial, mengomentari masa lalu, mengomentari. Pokoknya kalau udah ketemu orang, tahan diri dari komentar-komentar apapun yang membuat orang tidak enak dengan komentar kita. Jangan segala ditanya, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang jadi tidak enak. Jangan juga selain bertanya, mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Tidak nanya sih ya, tapi pernyataan-pernyataannya itu membuat orang terpojok, membuat orang jadi malu, membuat orang jadi merasa terhina. Udah pokoknya mah yang paling penting kalau ketemu orang, jangan bicara sikap yang membuat orang tidak enak. Ini syarat pertama. Termasuk ke anak, ke suami, ke istri, hindari apapun perkataan yang membuat suasana jadi tidak enak, orang jadi tidak nyaman. Ini syarat pertama. Kalau tiap ketemu anak kita komentarnya tidak enak, wah kamu mah pemalas, tidak rajin. Ini anak udah langsung tidak mau bicara. Setiap ketemu istrinya, ini kamu teh boros, tukang makan segala macam, itu langsung nggak enak ya. Ini teh badan makin berat, berapa kuintal, itu udah makin nggak enak. Pokoknya setiap ada perkataan yang ofensif, menyerang, itu akan membuat benteng, orang itu tidak akan mau ngobrol dengan kita dengan nyaman. Jadi salah satu indikasi kita ini nyaman adalah orang itu aman dari kita, orang itu bisa curhat ke kita. Kalau anak bisa curhat ke orang tua, kalau istri curhat ke suami, suami bisa curhat ke istri, kemudian ya orang tua bisa curhat ke anak atau teman, itu udah ciri-ciri orang ini aman ya. Nah, makanya kita harus waspada kalau orang-orang itu tidak ada yang mau, atau orang terdekat tidak mau bicara ke kita. Anak tidak mau ngomong apapun. Suami tidak mau curhat apapun ke istrinya. Istri juga tidak mau curhat ke suaminya. Ini pasti ada masalah ini. Karena komunikasi itu masalah yang sangat penting ya, keterbukaan. Kita tidak bisa membaca pikiran perasaan orang dengan benar. Jadi tidak bisa kita dengan diam begini mengharapkan orang lain paham ke kita. Tidak bisa ya. Kita harus belajar untuk menceritakan sesuatu sehingga orang lain paham apa yang kita inginkan, paham yang kita harapkan. Jadi jangan diam-diam. Nah, kita tidak bisa cerita kalau orangnya tidak aman. Dikit-dikit dipotong, dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit dipojokkan. Nah, ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya, ini penting sekali. Pertanyaan pertama pada diri sendiri adalah apakah orang merasa aman tidak oleh saya? Apakah orang merasa terpojok, terpermalukan, tertekan? Nah, ini ilmu penting yang harus dimiliki kita, baik sebagai anak, sebagai suami, istri, orang tua, sebagai pimpinan. Nah,
Nah, biasanya kita membuat orang tidak aman tuh karena sombong, ya. Karena merasa lebih dari yang lain, sehingga kata-kata kita tuh suka seenaknya. Kesombongan itu membuat kita sering menyakiti orang lain, menganggap remeh orang lain, dan orang lain tidak nyaman dianggap remeh oleh kita. Siapapun tidak nyaman diremehkan. Makanya harus rendah hati. Rendah hati itu tidak merasa diri hebat, tidak merasa diri penting, tidak merasa diri jagoan, tidak merasa diri paling berjasa, tidak merasa diri paling berjuang, paling berkorban. Nah, kalau udah merasa diri, nanti kecenderungannya nggak enak diri kita dan nggak enak omongan kita. Satu itu, ayo, supaya kita bisa tidak menimbulkan konflik, ya, pastikan diri kita tuh aman. Tapi justru orang lain yang nggak aman, yaitu urusan dia, kita dulu yang aman, ya. Yang kedua adalah supaya komunikasinya itu baik, dekat, akrab, posisi kitanya itu adalah suportif. Jadi posisi kita itu adalah membantu, ya, bukan menghakimi. Ini penting rekan-rekan sekalian. Misal anak tidak bikin PR atau malas. Nah, posisi kita itu membantu. Gini aja, kita itu membantu yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa, yang salah jadi memperbaiki diri, yang malas jadi semangat, yang tergelincir bisa tobat, yang salah tadi sudah ya bisa memperbaiki diri. Pokoknya posisi kita itu adalah membantu anak, membantu istri, membantu suami, membantu orang tua, membantu teman. Posisikan diri kita itu adalah orang yang membantu, bukan menghakimi. Beda ya. Pokoknya kalau kita membantu, orang tuh suka itu, ya. Tapi kalau kita bagian menyalahkan, menghakimi, orang tidak suka. Ini tolong dipikirkan terus oleh kita, ini omongan, perkataan kita itu kalau membantu tuh orang tuh jadi nyaman. Tetapi kalau kitanya sudah bagian nyalah-nyalahin gitu, kamu sih begini karena itu, nah itu udah nggak bisa akrab. Nah, supaya kita bisa akrab, maka tadi kita harus aman, tidak, pokoknya kendalikan pikiran, perasaan kita, tidak ofensif, tidak nyakitin orang dalam bentuk apapun. Yang kedua, posisikan kita adalah yang membantu. Rasulullah tuh membantu orang yang tidak punya iman jadi beriman, yang tidak percaya ke Allah jadi percaya, dibantu, yang berlumur dosa bisa tobat. Nah, kalau orang merasakan kita itu hadir membantu, ya, maka orang tidak akan menghindar dari kita. Membantu. Nah, penyakitnya kita ini, ya, adalah justru suka menghakimi orang. Kamu sih, kalau udah menghakimi udah nggak enak. Orang akan menjauh. Dan yang ketiga, ini kata kunci ketiga adalah supaya kita bisa dekat itu, kitanya harus terbuka. Mau nanya, silahkan beri saya masukan, berikan saya input, berikan saya koreksi, beri saya saran. Kalau kita membuka diri, ya, ke anak, ke suami, ke istri, ke orang tua, ke teman, ayo. Tapi membuka dirinya itu asli, ya, bukan acting. Kan ada ya, coba beri saya saran. Menurut saya sih Bapak tuh bacaannya kurang bagus. Ini tuh udah bagus dibanding teman-teman. Nah, ini susah, ya. Kalau kita suka menjawab, suka bela diri, kecenderungannya orang tidak mau lagi memberikan masukan kepada kita. Nah, rekan-rekan sekalian, maaf pengulangan ini penting sekali, ya, karena kalau di dalam kedekatan sudah tidak ada komunikasi, ya, dan komunikasi itu harus jujur, ya, jangan dikamuflase. Kalau terbuka, jujur, apa adanya, mungkin pada waktu bertukar pikirannya tidak enak, tetapi kejujuran yang tulus itu jadi jelas, mungkin belum tentu diterima, ya, tetapi orang jadi tahu
keinginan, harapan kita. Mungkin beda pendapatnya, tapi orang jadi tahu, benar? Jadi biasakan bicara tuh terbuka, tapi dengan tenang, dengan jujur, apa adanya. Ini perbedaan pendapat dan kita harus sangat siap dengan perbedaan pendapat. Jangan jangan merasa semua orang pendapatnya harus sama dengan kita. Laki perempuan juga punya sifat yang berbeda ya. Perempuan pada umumnya lebih banyak bicaranya dan lebih mengandalkan perasaan. Ya, kita lelaki harus paham, mau mendengarkan, bukan mendengar ya. Mau bersabar mendengarkan dengan bijaksana, dengan jernih, tidak suka mudah memotong. Kemudian memahami latar belakang, memahami masa lalu seseorang, memahami kebiasaan-kebiasaannya, memahami lingkungan pembentuknya. Itu membuat kita lebih bijaksana tuh. Karena tiap orang kan beda-beda ya. Sukunya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, pendidikannya beda-beda, tingkat keimanannya beda-beda, masa lalunya, hobinya, karakternya, kemudian juga kawan-kawannya, lingkungannya. Itu membuat kita kalau tahu latar belakang, memahami, ini kita akan lebih bijaksana. Hal lainnya adalah membuat sesuatu itu menjadi berubah itu tidak seperti membalikan tangan ya. Kita harus sangat bersabar menyikapi proses. Seperti anak lahir ya harus sabarlah nunggu, kalau mau sempurna tuh 9 bulanan. Kita tidak bisa ingin SD baru 2 tahun lalu diwisuda. Memang diwisuda tapi dipecat ya. Kita harus sabar bahwa orang itu secara syariat untuk bisa berubah itu memerlukan proses, memerlukan waktu, memerlukan input. Dan tiap orang tuh berbeda-beda itu kemampuan untuk berubahnya. Pokoknya mah kita harus terus berusaha menjadi manusia yang semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang, sehingga kita tuh tidak dalam sibuk menuntut orang lain berubah, tetapi sangat menuntut diri sendiri berubah. Dan kepada yang lain itu, kepada saudara kita, keluarga, itu adalah posisi kita membantu. Rekan-rekan sekalian, ini penting ya, karena kalau kita tidak punya target menjadi pribadi yang semakin matang, semakin dewasa, kita tidak belajar bagaimana memiliki pribadi seperti itu, dan kita tidak punya program berlatih. Jadinya kita makin tua sama aja gitu ya. Nggak ada perubahan, padahal umur makin tua, masalah makin nambah, anak makin besar ya. Kemudian situasi juga berubah. Kalau kitanya tidak berubah, kita hanya ngandelin casing kita tuh makin jelek ya. Kita harusnya kekayaan kita tuh tambah umur tuh tambah matang, tambah dewasa, tambah bijaksana. Dan salah satu di antaranya adalah hindari pertengkaran. Kita harus sangat siap bahwa situasi itu tidak akan selamanya sama ya. Kemudian orang-orang itu juga keadaannya tidak akan stabil gitu. Enggak, itu akan ada juga turun naiknya iman seseorang ya. Dulu dia tidak begini, kenapa sekarang begini? Mungkin ini lagi ngedrop nih. Tapi besok lusa bisa naik lagi. Jadi jangan memvonis dan jangan kekunci oleh masa lalu seseorang. Ini dulu saya tahu tuh dia tuh kelakuannya jelek waktu SD. SD mah udah jauh ya. SD mah zaman tai kotok di lebuan lah kalau dalam bahasa Sundanya. Kita nggak bisa memvonis seseorang gara-gara dia satu SD dia nyontek ke kita atau dia pinjem pulpen nggak dikembalikan, kemudian mencap dia seorang pencuri, padahal itu udah ditobatin, udah berubah banyak. Kita nggak boleh kekunci oleh kekurangan dan kesalahan seseorang yang sebelumnya, karena siapa tahu
kekurangan dan kesalahan orang itulah yang mengantarkan dia taubat nasuha. Sehingga orang itu menjadi hebat taubatnya gara-gara kekurangan dan kesalahannya. Kita sibuk dengan kesalahan dia, sedangkan kesalahan itu yang membuat dia dicintai Allah karena dia taubat. Makanya jangan memvonis seseorang karena kita tidak tahu nih rahasia Allah terhadap orang tersebut. Benar? Nah, kita harus makin bijaksana, makin arif ya. Jangan perkara-perkara kecil bertengkar terus. Kita harus sangat siap aja bahwa akan ada perbedaan-perbedaan dengan orang lain dan gak apa-apa. Ada perbedaan yang harus kita tolerir. Ada yang kita harus mengalah lagi untuk hal-hal yang tidak prinsipil gitu ya. Tentang warna kursi, kemudian tentang ya sendal, tentang kopiah atau apa, ada hal-hal yang tidak prinsip yang udahlah nggak apa-apa, beda pendapat, tidak harus selalu kita ingin apa tuh pendapat kita harus diterima terus. Ya biasakanlah lebih bijaksana, lebih fleksibel untuk hal-hal yang tidak prinsip tuh hadirin. Dan jangan hal-hal yang remeh-temeh bikin bertengkar ya. Seperti kurang asin dikit bertengkar. Aduh ribet sekali. Kalau setiap urusan jadi urusan besar, setiap urusan jadi masalah, terus kita kapan bahagianya, ya kan? Ini masalah, itu masalah, ini masalah, capek hidup kita tuh. Harus lebih legowo lah katanya ya. Nah, Rasulullah tuh yasiru wala tu'asir, mudahkan. Jangan dibuat ribet, jangan dipersulit, jangan didramatisir, jangan dibuat semua urusan jadi gawat ya. Kita harus mulai semakin menata hati kita lapang, jernih. Itu sih cita-citanya dari pertemuan MQ pagi ini. Walaupun tiap orang beda-beda kemampuannya untuk berubah, tetapi Allah menghargai proses kita berubah menjadi lebih baik. Ya, kesimpulannya mah udahlah kita mulai menjadi orang yang menuntut diri kita lebih aman bagi orang lain, memposisikan diri kita itu membantu orang lain, dan mari kita buka diri kita untuk senang menerima nasihat, pendapat, masukan, kritik sepedas apapun. Dengar aja, dengar. Kita lebih membutuhkan kritik dan koreksi daripada pujian. Kalau kita senang dipuji, kecenderungannya, maaf ya, munafik kita ini. Tapi kalau kita senang dikoreksi, kecenderungannya, Masya Allah, jadi ahlul taqwa. Itulah obrolan kita pagi ini. Tidak